Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Diani dan di video kali ini kita akan lanjut ya persiapan P3K kompetensi manajerial. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah bahas ya teman-teman mengenai kisi-kisi seleksi P3K. Dan di pertemuan kali ini kita akan mulai kupas dan latihan soal tentang kompetensi manajerial dulu nih. Nanti kita akan lanjut ya part-part berikutnya. Oke teman-teman yang sekarang lagi persiapan, jangan di skip videonya, tonton sampai habis karena ini ilmunya gratis. Saya udah siapkan khusus spesial ya untuk kalian yang sedang persiapan P3K. Teman-teman, let's check it out. Sebelum kita ke latihan soal, kita akan bahas dulu. Jadi kompetensi manajerial ini terdiri dari apa saja sih? Nah ini ya, yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, 4 orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, dan 8 pengambilan keputusan. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan ada latihan soal teman-teman yang merepresentasikan masing-masing dari komponen kompetensi manajerial ini. Ada soal integritas, ada soal kerjasama, dan seterusnya. Oke ya, kita akan langsung saja ke latihan soal. Soal nomor 1, Anda merupakan front office pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pemerintah Kota Bekasi. Pada standar pelayanan tertera durasi penerbitan surat izin usaha perdagangan atau SIUP akan selesai dalam waktu 3 hari. Hari ini terdapat salah satu warga bernama Pak Hari yang komplain karena pengajuan surat izin usaha perdagangan yang telah diurus sejak 4 hari yang lalu masih belum selesai. Apa tindakan Anda? A. Menjelaskan bahwa pada akhir tahun ada banyak dokumen yang butuh diselesaikan dan memohon pemakluman dari Pak Hari. B. Menenangkan Pak Hari dan berjanji akan segera menyelesaikan surat izin usaha perdagangan yang diajukan. C. Melacak proses penerbitan surat izin usaha perdagangan yang diajukan Pak Hari sudah sejauh mana dan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Atau D. Meminta maaf kepada Pak Hari atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan segera menindaklanjuti penerbitan surat izin usaha perdagangan miliknya hari ini. Silakan teman-teman di-pause dulu videonya dan dijawab menurut kalian seperti apa. Nanti setelah ini kita akan bahas. Baik teman-teman, kita akan bahas ya. Rate jawaban dari yang tertinggi sampai dengan terendah yaitu yang paling tinggi D, kemudian disusul C, B, baru yang A. Kenapa yang D teman-teman? Nah, jadi yang D ini kita mengakui kesalahan kita. Karena memang betul ya, kita telah melanggar SOP yang seharusnya pembuatan SIUP itu 3 hari selesai. Ini sudah 4 hari itu belum selesai. Nah, jadi kita minta maaf dulu atas kesalahan kita, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kemudian kita juga segera menindaklanjuti, artinya tidak berhenti diminta maaf, tapi kita segera menindak pada hari itu juga agar SIUP-nya bisa segera terbit nih punyanya Pak Hari. Ini merupakan aspek pelayanan publik ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Anda merupakan ketua panitia pelaksanaan rapat koordinasi akhir tahun 2022 di perusahaan tempat Anda bekerja. Ada salah satu panitia bernama Sinta yang dalam keseharian kinerjanya baik. Namun dalam persiapan rakor ini cenderung tidak fokus dan tidak menjalankan perannya dengan maksimal, sehingga menghambat tugas tim lain. Yang Anda lakukan, A. Meminta anggota panitia lain yang merupakan teman dekat Sinta agar menanyakan padanya apa yang sedang terjadi dan membantunya memberi saran penyelesaian. B. Mengadakan rapat evaluasi dan menegur Sinta atas ketidakoptimalan perannya dalam persiapan rakor ini. C. Berdiskusi secara personal dengan Sinta mengenai hambatan yang ditemui, memberi saran pemecahan, dan mengingatkan pentingnya peran Sinta dalam persiapan rakor ini. Atau D. Melimpahkan pekerjaan Sinta kepada anggota panitia yang lain agar persiapan rakor tidak terhambat. Silakan teman-teman di-pause dulu videonya dan dijawab menurut pemahaman kalian. Baik, kita akan bahas ya. Jadi jawaban dengan skor tertinggi adalah C, A, D, baru yang B. Kenapa yang C?
Karena diskusi secara personal itu akan menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan misalnya kita minta tolong nih sama temennya, ini yang ada di opsi A. Atau misalkan kita menegur Sinta di dalam forum, ini juga kurang tepat ya. Terlebih yang opsi D ini malah melimpahkan pekerjaan Sinta ke anggota yang lain. Nah, ini malah akan menyinggung yang bersangkutan dan tidak menyelesaikan masalah juga karena ada anggota yang akan double job. Ini merupakan aspek komunikasi. Lanjut ke soal nomor 3. Anda baru saja diterima bekerja dan diminta menjalani masa percobaan selama 3 bulan di suatu perusahaan. Pada 1 minggu pertama, Anda belum bisa mengerjakan pekerjaan Anda karena ID untuk mengakses pekerjaan masih belum rampung. Yang Anda lakukan, A. Menunggu arahan dari HRD mengenai apa yang harus saya lakukan. B. Membangun relasi baik dengan rekan kerja yang lebih senior. C. Memanfaatkan waktu kosong ini dengan menjelajahi media sosial, karena minggu depan saya belum tentu bisa melakukannya karena akan sibuk bekerja. Atau D. Mempelajari tugas saya dan mengamati pola kerja pegawai di sana, serta sharing hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum saya mengerjakan pekerjaan. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman dengan pause videonya. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini, skor tertinggi itu ada pada opsi D, kemudian B, baru A, dan yang paling kecil adalah yang C. Kenapa yang D teman-teman? Kita sebagai pegawai baru, kita seharusnya mempelajari tugas kita nih. Terus kita ngamati pola kerja pegawai yang ada di sana sama sharing hal-hal yang perlu disiapkan sebelum mengerjakan pekerjaan. Kalau yang opsi A, kita cenderung pasif ya, karena kita nunggu arahan. Kalau yang opsi B, ini membangun relasi baik dengan rekan kerja yang lebih senior. Ini boleh juga, tapi kalah tinggi skornya sama yang D, teman-teman. Kalau yang C, ini parah ya, jadi kita nggak memanfaatkan waktu ini untuk pengembangan diri. Nah, sekalian kita bahas ya, jadi ini masuk aspek pengembangan diri dan orang lain. Lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah kepala bagian SDM. Pada bulan Desember, terdapat banyak sekali pegawai yang menyerahkan dokumen pengajuan cuti ke meja Anda. Apakah Anda akan memberikan izin semua pegawai yang mengajukan cuti tersebut? A. Memberikan izin karena cuti merupakan hak pegawai. B. Mengabaikan dan tidak menandatangani pengajuan cuti yang diajukan karena terdapat banyak laporan yang butuh diselesaikan pada akhir tahun. C. Menerima sebagian pengajuan cuti yang memang urgent dan menolak sebagian yang masih bisa ditunda. Atau D. Memberikan himbauan agar pegawai memperhatikan ketersediaan SDM pada masing-masing divisi, agar tidak terjadi kekosongan layanan. Teman-teman di pause dulu videonya dan dijawab. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Jadi soal nomor 4 ini jawaban yang paling tinggi skornya adalah yang C, dilanjut dengan D, B baru A. Kenapa yang C? Karena kita di sini menerima sebagian pengajuan cuti yang memang urgent dan menolak sebagian yang masih bisa ditunda. Nah, ini jawaban paling seimbang dan bijaksana, teman-teman. Bukan seperti opsi A yang memberikan izin karena cuti merupakan hak pegawai. Nah, ini bisa terjadi kekosongan layanan ya kalau semuanya kita kasih cuti. Atau yang opsi B nih kita abaikan. Nah, ini juga kurang tepat karena bisa jadi kan yang mengajukan cuti ini ada yang urgent gitu ya. Yang D kita memberikan himbauan agar pegawai memperhatikan ketersediaan SDM. Nah, ini juga akhirnya nggak ditindaklanjuti gitu pengajuan cuti dari masing-masing pegawai itu. Nah, ini juga kurang tepat sehingga opsi yang paling tinggi skornya adalah yang C. Ini merupakan aspek pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Lanjut ke soal nomor 5. Anda diberikan tugas sebagai salah satu anggota tim hubungan masyarakat. Ada salah satu anggota tim yang belum pernah bersentuhan langsung dengan pekerjaan hubungan masyarakat. Sikap Anda, A. Menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan ketua tim kepada saya dengan sebaik-baiknya. B. Memberikan bantuan pada rekan kerja baru saya apabila diminta. C. Memberi saran kepada rekan baru saya agar meminta bimbingan ketua tim. Atau D. Menawarkan bantuan dan membimbing rekan kerja baru saya apabila ada kesulitan. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman dengan mem-pause video ini.
Alright, kita akan bahas ya. Jadi di soal nomor 5, jawabannya dengan skor tertinggi adalah D, C, B, baru A. Karena di opsi D ini itu yang paling terlihat ya indikator dari perilaku kerjasama. Nah, jadi yang A itu kita cenderung individualistik, kalau yang B itu cenderung pasif, kalau yang C ini juga nggak mau ribet ya, malah disarankan ke ketua tim. Nah, jadi skor yang paling tinggi ada pada opsi D. Ini masuk dalam aspek kerjasama. Soal nomor 6. Pimpinan menugaskan Anda untuk mengevaluasi kinerja tenaga honorer dengan membuat laporan secara tertulis. Karena pada awal tahun akan diterbitkan SK perpanjangan kontrak kepada tenaga honorer yang memang berkinerja baik. Anda mendapati ada salah seorang tenaga honorer yang sering datang terlambat, dan yang bersangkutan adalah tenaga kebersihan yang merupakan saudara Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Memberi laporan bahwa semua tenaga kontrak berkinerja baik. B. Menyampaikan secara objektif mengenai kinerja seluruh tenaga honorer termasuk yang sering datang terlambat. C. Menegur tenaga honorer yang sering datang terlambat dan tidak melaporkan perilaku kurang baik yang bersangkutan kepada pimpinan karena percaya perilakunya akan berubah. Atau D. Menyampaikan kepada pimpinan tidak dapat mengemban tugas ini karena khawatir akan memberikan penilaian yang subjektif. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi di soal nomor 6 ini, opsi jawaban dengan skor tertinggi adalah B, D, C, baru yang A. Kenapa yang B teman-teman? Karena di sini kita menyampaikan secara objektif ya mengenai kinerja seluruh tenaga honorer termasuk yang sering datang terlambat. Meskipun itu saudara kita sendiri. Nah, jadi di sini terlihat ya aspek integritas. Artinya kita di sini tetap bertindak objektif bukan subjektif. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Dalam suatu rapat perencanaan program tahunan kantor, Anda terlibat sebagai anggota rapat. Ada sebuah program yang diusulkan tidak berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai pada tahun mendatang. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Membiarkan karena setiap anggota berhak menyampaikan usulannya. B. Menolak usulan tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan pada tahun mendatang. C. Menyampaikan masukan bahwa usulan tersebut tidak cascade dengan tujuan perusahaan yang ada pada tahun mendatang. Atau D. Menunggu anggota rapat lain menyanggah pendapat tersebut. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi di soal nomor 7 ini, opsi jawaban dengan skor tertinggi itu jatuh pada opsi C, B, A baru D. Kenapa yang C? Karena di sini kita mengidentifikasi bahwa usulan tersebut tidak berorientasi pada hasil. Nah, makanya kita menyampaikan masukan nih bahwa usulan tersebut itu tidak cascade dengan tujuan perusahaan. Kalau misalkan yang B, kenapa poinnya 3? Karena ini cenderung lebih frontal ya. Kalau yang C kan kita menyampaikan masukan, gak langsung menolak aja. Nah, terus yang A juga itu membiarkan kita apatis, artinya kita tidak berorientasi pada hasil. Yang D juga itu malah mengandalkan orang lain, sehingga skor tertinggi jatuh pada poin C. Gimana teman-teman dari 7 soal tadi itu benar berapa dan salah berapa? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini di soal nomor 8 ada latihan nih untuk kalian, PR di rumah ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya, beserta aspek apa. Aspeknya bisa lebih dari satu teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan ada double aspek, silahkan dituliskan juga. Itu dia teman-teman pembelajaran P3K kita untuk pertemuan kali ini. Kita akan terus membahas ya mengenai persiapan P3K dan part berikutnya adalah kompetensi sosial kultural dan part berikutnya lagi adalah wawancara. Makanya supaya nggak ketinggalan, silakan teman-teman di-subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti teman-teman dapat notifikasi setiap kali saya upload video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.